teman anak raja. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat? Yuk kita sama-sama mau memuji Tuhan. Jalan di tempat. Bersama-sama dengan Tuhan, kita punya masa depan penuh harapan. Yang semangat ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. 1, 2, 3. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Wow, semangat banget. Good job. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal ya adik-adik. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. 1, 2, 3, go! Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tepuk tangan di atas kepala. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku berlari, ku kan berlari, mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Naikkan kembali pujian ini dari awal. Panggil Dia, Yesus, penyelamat kita. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih sungguh katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Adik-adik yang manis, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat kesempatan bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Thank you Jesus. I love you. Haleluya. Amin. Hai teman-teman. Waduh, kok gelap banget. Kak Winda lepas dulu kacamatanya ya. Tara, teman anak raja. Hai adik-adik. Hiburan termasuk musik dan nyanyian adalah makanan buat jiwa. Kakak akan menceritakan kisah nyata, nyanyian yang mempengaruhi jiwa dan mendatangkan kekuatan dan kesembuhan. Ibu Karen sedang mengandung seorang bayi.
anaknya Michael yang berumur 3 tahun bersiap-siap akan mempunyai adik. Yeay! Michael sangat sayang adiknya. Setiap hari Michael menyanyi dekat perut ibunya untuk adiknya yang masih dalam perut. Tibalah saatnya adik Michael lahir. Tetapi dokter mengabarkan bahwa adik bayi perempuan yang baru lahir itu dalam kondisi kesehatan yang buruk. Sehingga malam itu dengan sirine yang menderu, ambulan membawa bayi itu ke ruang perawatan intensif atau ICU di rumah sakit Saint Mary Knoxville, Tennessee, Amerika. Ibu Karen yang anggota aktif di gereja tentunya tak berhenti-henti berdoa adik-adik. Tetapi hari demi hari kesehatan bayinya semakin memburuk. Sehingga dokter memberitahu Ibu Karen untuk bersiap. Karena kemungkinan bayinya tidak bertahan untuk hidup, meninggal. Dengan sedih, Ibu Karen dan suaminya harus merencanakan pemakaman. Sementara itu, Michael sudah berkali-kali meminta pada ibunya untuk bisa melihat dan bernyanyi untuk adik perempuannya. Tentu saja, Michael yang masih anak-anak itu tidak akan diperbolehkan masuk ke ruang ICU, ruang perawatan khusus di rumah sakit. Sampai akhirnya Ibu Karen memutuskan untuk segera mengajak Michael melihat adik perempuannya. Karena kemungkinan Michael tidak akan pernah bertemu dengan adik perempuannya dalam keadaan hidup. Michael pun pakai baju khusus untuk masuk ke ruang ICU. Tetapi dicegah oleh perawat. "Hei ibu, keluarkan anak itu dari sini sekarang. Tidak ada anak yang diizinkan masuk." Tapi dengan tegas Ibu Karen berkata, "Kami tidak akan pergi dari sini sampai Michael menyanyi untuk adik perempuannya." Kemudian Karen menarik Michael ke samping tempat tidur adiknya yang sedang berjuang untuk hidup. Michael pun menatap adiknya dengan rasa sayang dan mulai bernyanyi. "Kamu adalah satu-satunya sinar matahariku. Kamu membuatku bahagia." Seketika itu adik-adik, denyut nadi adik bayinya mulai tenang dan teratur. Ibu Karen pun kaget dan senang. Ibu Karen berkata, "Teruslah bernyanyi Michael." Ibu Karen pun berkata dengan air mata yang berlinang. Michael pun bernyanyi terus. "Aku mencintaimu. Tolong jangan mengambil sinar matahariku. Aku bermimpi memelukmu." Dan Michael bernyanyi terus. Mendengar nyanyian Michael, adik bayinya merasakan kasih sayang. Nafas adik bayinya mulai teratur dan adiknya tertidur dengan tenang. Perawat yang menyaksikannya ini pun ikut menangis adik-adik. Bayi kecil yang sudah hampir mati, jiwanya tersentuh oleh nyanyian sayang seorang kakak yang menenangkan dan membangkitkan semangat hidupnya. Keajaiban pun telah terjadi. Keesokan harinya, bayi perempuan kecil itu pun cukup sehat untuk dibawa pulang. Wah, luar biasa loh adik-adik. Doa ibu, doa ayah, dan nyanyian sayang seorang kakak. Dan tentunya karena kehendak Tuhan menghasilkan keajaiban. Wah, Ibu Karen sangat bersyukur dan menyebutnya keajaiban cinta Tuhan. Adik-adik tahu nama bayi perempuan itu adalah Marley. Sekarang bayi kecil itu sudah berumur 28 tahun. Hidup sehat dan normal seperti gadis lainnya. Adik-adik, sebuah nyanyian bisa menyentuh jiwa manusia. Sebuah nyanyian pujian yang dinyanyikan sungguh-sungguh untuk Tuhan akan menyentuh hati Tuhan yang hadir dan bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan pasti akan disenangkan dan akan memberkati kita.
orang Israel melakukan yang jahat dan melupakan Tuhan. Sehingga Tuhan membiarkan 20 tahun bangsa Israel dalam penindasan, ancaman, kekerasan, paksaan yang kejam dari bangsa Kanaan dengan panglimanya yang bernama Sisera. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, memohon untuk pertolongan. Tuhan mendengar permohonan umatnya. Deborah adalah seorang nabi wanita, hakim, dan pemimpin Israel saat itu. Deborah memanggil Barak, seorang panglima Israel, dan berkata, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan untuk maju berperang?" Barak yang ragu dan takut pun menjawab, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju." Lalu Deborah memberi semangat dengan kata-kata iman. "Baik, aku ikut, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Dan Tuhan telah maju di depan engkau." Maka maju berperanglah 10.000 orang Israel dengan senjata seadanya. Sedangkan pihak musuh, Sisera mengerahkan 900 kereta besi dengan senjata dan pasukannya yang banyak. Walau dengan kekuatan senjata yang tidak sebanding, Tuhan memberi kemenangan buat orang Israel dengan mengacaukan semua kereta dan tentara Sisera. Di Alkitab tidak dijelaskan cara Tuhan mengacaukan tentara musuh. Ada yang mengira terjadi hujan lebat atau mungkin meluapnya sungai Kison. Yang pasti mereka dikacaukan Tuhan dan melarikan diri. Lalu dikejar oleh orang Israel dan dikalahkan. Panglima Sisera pun melarikan diri dengan berjalan kaki dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Yael. Sisera minta minum dan dengan takut berkata, "Jika ada orang datang dan bertanya, 'Apa ada orang di sini?' jawablah, 'Tidak ada.'" Yael pun mempersilahkan Sisera masuk ke kemahnya dan memberi minum susu, menyelimuti Sisera, dan tertidurlah Sisera karena kecapean. Ketika Barak, panglima Israel yang mengejar Sisera datang, Yael menyerahkan Sisera yang telah terbunuh di dalam kemahnya. Tuhan serahkan panglima Sisera bukan terbunuh di tangan panglima Barak, tetapi terbunuh di tangan seorang wanita. Wah, ternyata bukan hanya laki-laki saja. Tuhan pun memakai wanita, yaitu Deborah dan Yael, untuk menjadi pahlawan Israel. Pertolongan dan kemenangan besar Tuhan berikan, sehingga bangsa Israel terbebas dari penindasan bangsa Kanaan. Lalu Deborah dan Barak memuji Tuhan dengan nyanyian syukur atas segala pertolongan Tuhan. Katanya, "Aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel." Nah, adik-adik, menyanyi untuk Tuhan itu selain ungkapan iman dan pengagungan kita kepada Tuhan, juga ungkapan syukur kita atas kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebetulnya Tuhan tidak menuntut pujian kita, justru memberi kehormatan kepada kita untuk memuji Tuhan. Setan atau iblis tahu kuasa dan kebesaran Tuhan, tetapi setan dan iblis tidak bisa memuji Tuhan. Malaikat memuji Tuhan, tetapi tidak bisa mengekspresikan rasa syukur atas Injil keselamatan. Khusus kita anak-anaknya, kita bisa memuji Tuhan dengan bersyukur atas keselamatan dan kasih-Nya yang besar. Tuhan telah menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Saat kita menyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan hadir bertahta di atas pujian umatnya. Dan Tuhan Yesus sangat menikmati pujian kita. Jiwa kita akan dipuaskan, roh kita akan dikuatkan. Ayo adik-adik, kita tetap semangat memuji Tuhan. Bernyanyilah dan bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan. Sekarang kita berdoa yuk.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih sudah memberi sudah memberi kehormatan kehormatan bagi saya bagi saya untuk bisa memuji Tuhan memuji Tuhan atas segala kebaikan, pertolongan, keselamatan, dan kasih Tuhan. Saya mau selalu memuji, menyanyi untuk Tuhan Yesus. Karena saya sayang Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Kapanpun, dimanapun, selalu menyanyi dan memuji Tuhan ya. Jangan lupa juga baca renungan hariannya. Terus like, komen, dan share channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Tara!